wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4. Saya Naisima Aulia Nurfitria. Saya Rena Anggraini. Saya Ana Hairunisa. Dan saya Syahida Umiati. Sejarah perjalanan komputer. Komputer telah berkembang sebagai alat yang digunakan untuk mengolah data sesuai dengan perintah yang telah diprogram. Istilah komputer semula digunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja dengan perhitungan aritmatika. Sejarah komputer dalam perkembangan dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai sejak tahun 1940. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Dunia Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat dan peluru. Generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1965, komputer transistor masa ini menggunakan bahasa mesin assembly dan digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan hemat energi. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Namun, kelemahan komputer masa ini adalah mesin dapat cepat panas dan beresiko merusak mesin lainnya. Kemudian generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971, ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC sehingga menghemat penggunaan listrik. Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Dan generasi yang keempat pada tahun 1971 sampai 1980. Pada generasi keempat, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga mulai memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Dan yang terakhir, generasi kelima, yaitu pada tahun sekarang sampai masa depan. Generasi kelima komputer dipelopori oleh negara Jepang dan sudah mulai menggunakan standar PC. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam mengembangkan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Begitulah sejarah singkat perjalanan komputer. 2. Sejarah perjalanan komputer. Yang pertama ada unit pemrosesan
menjalankan aplikasi dan memproses data. Baik, yang selanjutnya ada yang kedua yaitu memori atau juga bisa disebut RAM. Apa sih itu RAM? RAM adalah tempat penyimpanan sementara yang digunakan di komputer untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program atau data yang dapat diproses secara bersamaan, yang membantu mempercepat kinerja komputer. Selanjutnya ada yang ketiga. Yang ketiga itu penyimpanan atau juga bisa disebut hard drive atau SSD. Apa sih itu hard drive atau SSD? Menyimpan data secara permanen. SSD atau solid state drive biasanya lebih cepat dibandingkan hard drive tradisional atau juga HDD dalam membaca dan menulis data, sehingga berpengaruh pada kecepatan booting, loading program, dan transfer data. Baik, selanjutnya yang keempat ada kartu grafis atau GPU. Apa sih itu GPU? GPU bertanggung jawab untuk memproses data grafis seperti rendering gambar atau video. Untuk tugas yang melibatkan grafis berat seperti bermain game atau desain 3D, kartu grafis yang kuat sangat diperlukan agar kinerja komputer tetap optimal. Selanjutnya ada yang kelima. Kelima itu ada sistem operasi atau juga bisa disebut OS. Apa sih itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengelola perangkat keras dan menjalankan program. Sistem operasi yang efisien dapat membantu meningkatkan kinerja keseluruhan komputer. Selanjutnya ada yang keenam ya. Yang keenam itu sistem pendingin. Apa sih itu sistem pendingin? Sistem pendingin membantu menjaga suhu komputer agar tidak terlalu panas. Overheating bisa memperlambat kinerja komputer atau bahkan menyebabkan kerusakan pada komponen. Baik, selanjutnya ada yang terakhir yaitu yang ketujuh, ada pengelolaan proses dan multitasking. Apa sih itu? Sistem operasi modern mampu menjalankan banyak proses secara bersamaan atau juga multitasking. Pengelolaan proses yang efisien memungkinkan komputer untuk menjalankan banyak program tanpa mengalami lag atau penurunan kinerja. Mungkin segitu yang saya bisa disampaikan untuk secara keseluruhannya. Kinerja komputer bergantung pada kombinasi dari CPU, RAM, penyimpanan, GPU, dan efisien sistem dalam mengelola sumber daya. Yang saya tadi sudah jelaskan apa itu CPU, RAM, penyimpanan, GPU, dan efisiensi sistem operasi dalam mengelola sumber daya. Optimasi perangkat keras dan perangkat lunak sangat penting untuk mendapatkan performa yang maksimal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Penerapan teknologi komputer pada dunia kesehatan. Penerapan teknologi komputer di dunia kesehatan mencakup berbagai aspek yang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas layanan. Berikut adalah beberapa penerapan utama. 1. Rekam medis elektronik. Sistem digital untuk menyimpan dan mengelola data pasien, memungkinkan akses cepat oleh tenaga medis dan meningkatkan koordinasi perawat. Telemedicine, pelayanan kesehatan jarak jauh melalui video
pasien, terutama di daerah terpencil. 3. Sistem manajemen rumah sakit mengotomatiskan proses administrasi dan operasional rumah sakit, termasuk jadwal, billing, dan manajemen sumber daya. 4. Analisis data kesehatan menggunakan big data untuk menganalisis pola penyakit, memprediksi wabah, dan meningkatkan penelitian medis ketika dalam bedah. Menggunakan robot untuk prosedur bedah yang lebih presisi dan minim invasif, mempercepat pemulihan pasien. 6. Aplikasi kesehatan aplikasi mobile yang membantu pasien memantau kesehatan, mengingatkan jadwal obat, atau memberikan informasi kesehatan. 7. Kecerdasan buatan atau AI menggunakan algoritma untuk diagnosis pengobatan dan prediksi penyakit, serta meningkatkan personalisasi perawatan. 8. Wearable device alat yang memantau kondisi kesehatan secara real-time seperti detak jantung atau kadar gula darah, memberikan data yang berguna bagi pasien dan dokter. Dengan semua penerapan ini, teknologi komputer berperan besar dalam meningkatkan kualitas dan akses pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Manfaat teknologi komputer pada administrasi rumah sakit. Halo, aku di sini Naisima Auliana Fitria akan menjelaskan manfaat teknologi komputer dalam administrasi rumah sakit. Di antaranya itu ada yang pertama ada pengumpulan data medis. Pengumpulan data medis pasien secara akurat dan terstruktur. Data ini dapat meliputi diagnosis, perawatan, dan hasil tes, dan riwayat penyakit pasien lainnya. Nah, terus yang kedua ada pertukaran informasi. Pertukaran informasi medis secara jarak jauh, misalnya melalui video conference atau platform telemedis. Yang ketiga ada peningkatan kualitas diagnosis. Data rekam medis yang lengkap dan terintegrasi membantu dokter dan tim medis membuat diagnosis yang lebih berkualitas. Yang keempat, peningkatan efisien manajemen. Teknologi komputer memungkinkan manajemen rumah sakit untuk mengakses data dari berbagai unit secara terintegrasi. Hal ini mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi kebijakan yang diambil. Yang kelima ada peningkatan keamanan keobatan. Teknologi komputer memungkinkan dokter untuk mengirim resep ke apotek secara langsung. Sistem ini juga dapat melakukan pemeriksaan silang atau interaksi obat dan hasil lab. Dan di sini karena banyak sekali ada kejadian apa yang memungkinkan ada sabotase obat seperti itu. Jadi lebih langkah baiknya melalui komputer agar langsung dari apotek langsung ke dokternya gitu. Jadi berintegrasi antara dua pihak saja, dokter dan apoteknya. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu yang keenam ada peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Teknologi komputer dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan memastikan keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan rekam medis. Nah, jadi manfaat dari komputer itu, jadi kita ada memungkinkan bisa lebih aman data-data kita karena tersimpan secara rapih di dalam komputer tersebut gitu ya. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.